Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, menggenggam tanganku. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tanganku, takkan tenggelam. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus
Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, menggenggam tanganku. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tanganku, takkan tenggelam. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang,
Di tengah gelombang Yesus berjalan, menggenggam tanganku. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tanganku, takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang tanganku, takkan tenggelam. Selamat pagi teman-teman dan shalom bagi kita semua. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Marilah kita bangkit berdiri, kita mengambil sikap untuk bersaat teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati kita dengan hati yang penuh syukur dan juga penuh rindu akan Tuhan. Amin. Mari teman-teman kita membaca bacaan pertanggapan bersama-sama. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Bersama-sama. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sungguh besar Allah kita, Ia layak menerima pujian. Teman-teman, mari kita mengangkat suara kita pujikan Allah yang besar itu. Kita nyanyikan, sebab Engkau besar. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Hosanna in the highest. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas perlindungan dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas kesempatan beribadah yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat kembali mempelajari kebenaran firman-Mu dan juga kami kembali ya Tuhan untuk memuji nama-Mu. Bapa, inilah kami datang dengan segala kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Tuhan, ada beberapa kesalahan yang baik kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa. Tapi biarlah ya Tuhan, kami dapat belajar untuk bisa memperbaiki kesalahan kami. Biarlah kami juga belajar ya Tuhan untuk selalu kembali kepada-Mu ya Bapa ketika kami melakukan setiap dosa dan kesalahan kami. Bapa, kami tak dapat melakukan apapun ya Tuhan untuk apa yang sudah kami perbuat. Tapi kami tahu ya Tuhan bahwa Tuhan dengan penuh kasih dan sayang, Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa berubah. Tuhan, inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami bawa ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Tak terasa kita telah dimampukan oleh Tuhan menjalani masa pandemi ini selama 7 bulan. Puji Tuhan. Tuhan kita yang kita sembah sungguh adalah Allah yang sanggup mengendalikan segala keadaan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memelihara kita, anak-anaknya. Mari kita dengan penuh syukur dan dengan penuh hormat kita nyanyikan bersama-sama. Allah sanggup.
dengar telinga. Bila benar timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji syukur kepada Allah. Teman-teman, setiap hari kita harus membaca firman Tuhan agar kita tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, dan agar kita tidak salah jalan, dan agar kita tidak salah memilih dalam kehidupan ini. Mari teman-teman, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita mau mengenal Allah melalui firman-Nya.
Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bahkan kami bersyukur kami masih bisa sama-sama beribadah meskipun melalui ibadah online. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan bersama. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami bisa mendengar firman-Mu, hati seorang murid untuk taat melakukan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah setiap firman Tuhan ini Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Sekali lagi Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16, dan bagian firman Tuhan ini saya yang akan membacakan untuk teman-teman sekalian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat tema ini tentang panggilan Tuhan, kita yang mendengar tema ini tentang panggilan Tuhan, mungkin kita sendiri muncul satu ekspresi yang seperti ini. Ekspresi dengan penuh banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaannya seperti ini. Panggilan Tuhan, bukankah itu untuk setiap mereka yang mau jadi hamba Tuhan? Ya, pasti untuk mereka yang mau jadi hamba Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kehidupan kita orang percaya juga dipanggil Tuhan. Panggilan Tuhan itu tidak secara eksklusif itu diberikan kepada mereka yang mau jadi hamba Tuhan, mereka yang mau jadi pendeta, mereka yang jadi penginjil, mereka yang jadi misionaris, mereka yang jadi guru agama. Tetapi panggilan Tuhan itu ditujukan kepada kita, orang percaya, anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan. Ya, saya memiliki panggilan dari Tuhan, teman-teman pemuda dan remaja memiliki panggilan dari Tuhan. Semua orang percaya di seluruh dunia memiliki panggilan dari Tuhan. Dan teman-teman, saya pengen bagikan satu kisah. Waktu tahun yang lalu 2019, ketika saya mengikuti kebaktian Nasional Mahasiswa, biasanya disingkat dengan KNM. Tahun lalu tepat di bulan Agustus dengan satu tema, bangkit nyatakan kerajaannya. Waktu itu saya ikut bersama dengan teman-teman perkantas yang ada di Surabaya. Dan bersama seluruh rekan-rekan perkantas yang ada di berbagai daerah juga ikut di KNM ini. Dan saya bersyukur sekalipun saya punya latar belakang sekolah teologi, tetapi ketika mengikuti kebaktian Nasional Mahasiswa ini ada banyak hal yang bisa kembali mengingatkan, meneguhkan panggilan Tuhan. Saya belajar bagaimana hati Tuhan terhadap suku-suku bangsa. Saya belajar bagaimana Tuhan mau kehidupan saya bangkit untuk menyatakan kerajaannya bagi dunia ini. Bahkan saya bersyukur mendengar setiap kesaksian demi kesaksian, setiap para alumni yang melayani Tuhan. Saya bersyukur mendengar wawasan yang banyak dari beberapa lembaga misi, dari Open Doors, KIPEK, Kartidaya, mereka yang mempresentasikan pelayanan-pelayanan misi yang mereka lakukan. Teman-teman, hal yang menarik di satu hari sebelum KNM ini ditutup, maksudnya penutupan daripada KNM ini, Kebaktian Nasional Mahasiswa, setiap dari kami sebagai peserta, pada waktu itu banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang ikut sekitaran 800 lebih orang. Dan
mendekat dari 1 hari sebelum penutupan, kami dibagikan lembaran komitmen panggilan untuk mengikut Tuhan, seperti itu. Pada waktu sudah di hari H, penutupan dan pengutusan, saya tuh merasa senang. Kenapa saya katakan saya merasa senang? Ada 506 mahasiswa-mahasiswi, mereka memberikan diri mereka, merespon panggilan mereka untuk melayani sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Ada yang merespon panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, ada yang merespon panggilan untuk menjadi staf di perkantas, bahkan ada yang merespon panggilan Tuhan untuk datang ke suku-suku, ke Papua, ke Kalimantan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya teman-teman bahwa setiap mereka yang mengisi lembaran komitmen yang ada, itu hasil doa mereka kepada Tuhan. Dan tentunya mereka juga mengerti bahwa kehidupan mereka sebagai orang percaya dipanggil Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari coba kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Coba teman-teman perhatikan kalimat yang saya beri tanda tebal ya hurufnya. Saat kita menjadi orang percaya dan menjadi pengikut Tuhan, menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan panggil dan menetapkan supaya kita itu pergi. Kita pergi untuk menghasilkan buah. Pergi ke tempat di mana Tuhan mau kita menangkan jiwa untuk Tuhan. Misalnya nih, kita sebagai mahasiswa, kita pergi ke kampus, kita menjangkau teman-teman mahasiswa kita yang belum percaya Tuhan. Atau bisa juga kita menjangkau setiap staf yang ada di kampus, dosen yang ada di kampus, kita beritakan Injil kepada mereka. Atau mungkin kita yang punya profesi sebagai dosen muda, kita bisa menjangkau mahasiswa yang ada di kampus, menjangkau sesama dosen yang belum percaya Tuhan, menjangkau staf, bahkan mungkin cleaning service yang belum percaya Tuhan. Atau mungkin kita yang profesinya sebagai dokter muda atau perawat, kita bisa menjangkau setiap pasien yang ada di rumah sakit, mereka yang belum percaya, atau juga bisa menjangkau rekan-rekan sesama dokter, perawat, ya mereka yang belum percaya Tuhan. Atau kita juga yang punya profesi sebagai pengusaha muda. Saya tahu banyak rekan-rekan pemuda yang sudah saat ini sedang berkecimpung mengerjakan usaha, bisnis. Bisa saja sebagai pengusaha muda kita itu menjangkau orang-orang yang belum percaya Tuhan. Ketika kita mungkin melakukan perjalanan bisnis, mungkin ke daerah-daerah tertentu, orang-orang bertemu dengan orang yang belum percaya, kita bisa jangkau mereka. Atau mungkin kita keluar negeri, melakukan perjalanan misi, melakukan pekerjaan bisnis, bertemu dengan rekan-rekan bisnis, orang-orang yang belum percaya Tuhan, kita juga bisa menggunakan momen kesempatan itu untuk menjangkau mereka yang belum percaya Tuhan. Atau mungkin kita yang memiliki profesi sebagai penginjil, hamba Tuhan, kita bisa masuk menjangkau tetangga yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang belum percaya, atau mungkin kita pergi ke suku-suku, kita pergi ke luar negeri untuk menjangkau setiap daerah-daerah yang sampai saat ini menutup diri terhadap Injil. Atau mungkin saat ini status kita masih seorang murid. Kita juga nggak bisa melewatkan kesempatan kita sebagai seorang murid yang sudah percaya Tuhan. Kita bisa menjangkau sesama teman-teman kita di sekolah. Atau profesi kita sebagai guru muda, kita bisa menjangkau murid, staf, dan guru-guru yang belum percaya Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan,
Tuhan mau kehidupan kita yang terbatas di dunia ini bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang tetap atau buah yang kekal. Teman-teman, mari coba kita melihat kembali ya dari teks yang kita baca tadi. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Buah yang dimaksudkan itu berbicara mengenai kehidupan kita yang menjadi berkat bagi orang lain. Kata buah di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu dia menggunakan kata karpos dengan memiliki arti yang lebih jelas, yaitu kehidupan yang memberi nilai tambah bagi orang lain, memberi dampak bagi orang lain. Tentunya bukan dampak negatif, tetapi dampak positif. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, menjadi permasalahannya sekarang ini banyak dari kita sebagai orang percaya yang tahu bahwa kehidupan kita ini dipanggil Tuhan untuk melayani, untuk mengerjakan sebuah misi yang mulia, tetapi kenyataannya kita malah menolak panggilan Tuhan itu. Kita akan coba melihat ada 4 respon yang biasanya dilakukan seseorang untuk menanggapi panggilan Tuhan. Respon yang pertama coba kita lihat. Yang pertama, merasa diri tidak pandai bicara dan merasa diri masih terlalu muda. Coba kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Ketika pada waktu itu Yeremia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan kepada satu bangsa, ternyata apa yang menjadi respon Yeremia pada waktu itu ketika Tuhan panggil dia untuk menyampaikan berita pertobatan? Yeremia katakan begini, Tuhan, sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara, saya ini masih terlalu muda. Namun apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia? Tuhan dengan tegas katakan kepada Yeremia seperti ini, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yeremia merasa diri terlalu muda, tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan katakan, jangan bilang kalau kamu itu masih muda. Pergi, kepada siapa engkau kuutus, aku menyertai engkau. Biasanya respon yang seperti ini masih relevan dengan zaman sekarang. Ketika kita orang-orang percaya dipanggil Tuhan, alasan yang seperti ini, respon yang seperti ini sering muncul. Benar bukan? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat respon yang kedua ketika kita orang percaya dipanggil Tuhan untuk melayani. Yang kedua, merasa diri orang lain lebih pantas dan saya tidak. Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Teman-teman, pada waktu itu Tuhan datang menjumpai Musa. Tuhan memanggil Musa untuk sebuah tugas di mana Musa akan menjadi alat Tuhan untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Tetapi ketika Tuhan panggil Musa ini menjadi alat Tuhan, Musa malah menjawab di ayatnya yang ke-10, Musa jawab bahwa dia ini nggak pandai bicara. Jadi alasannya itu sama dengan Yeremia, merasa diri terlalu muda. Namun Tuhan katakan kepada Musa, tetapi Tuhan berfirman, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, enggak sampai di situ. Musa ketika mendengar apa yang Tuhan katakan bahwa Tuhan menyertai dia,
memberkati lidahnya supaya dia mampu berkata-kata, Musa malah menjawab, Tuhan, utuslah kiranya siapa yang patut engkau utus. Musa merasa diri bahwa dia yang tidak pandai bicara, ada orang yang lain yang lebih pantas untuk diutus pergi kepada orang-orang Israel. Ya, Musa merasa diri dia nggak pantas, orang lain yang lebih pantas. Bukankah bagian yang sama juga terjadi untuk kita yang dipanggil Tuhan? Alasan merasa diri nggak pantas, ya sudah orang lain saja yang lebih cocok, yang lebih tepat, saya enggak. Kemudian kita lihat respon yang ketiga, yaitu melarikan diri. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kita tahu ya kisah Nabi yang satu ini. Dari sekolah minggu sampai kita sudah beranjak dewasa, kita tahu tentang cerita ini. Bagaimana Yunus yang dipanggil Tuhan untuk pergi menyampaikan berita pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Apa yang Yunus lakukan? Yunus melarikan diri. Alkitab mencatat bahwa Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat latar belakang dari Yunus, kenapa dia mau melarikan diri? Karena dia nggak suka dengan orang-orang Niniwe. Dia nggak suka dengan orang-orang Niniwe. Makanya dia nggak mau pergi taat dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia pergi. Dia nggak mau taat dengan panggilan Tuhan, makanya dia lari, kata Alkitab, jauh dari hadapan Tuhan. Meskipun ya orang kalau lari nggak mungkin bisa jauh dari hadapan Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ini respon yang ketiga, melarikan diri. Karena tidak mau merespon panggilan Tuhan. Kita lihat respon yang keempat, respon yang terakhir. Ini yang sangat memberkati saya. Respon yang terakhir yaitu taat. Ini aku, utuslah aku. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Yesaya dipanggil untuk melayani Tuhan ketika pada waktu itu orang Israel berada dalam kekacauan. Kekacauan baik secara sosial, politik, bahkan spiritual. Mereka sedang mengalami keterpurukan karena sibuk berperang dengan bangsa Asyur dan Babel. Orang Israel menjauh dari Tuhan. Mereka menyembah berhala. Dari kondisi ini Tuhan sangat marah terhadap orang-orang Israel. Oleh karena itu Tuhan Allah memanggil Yesaya untuk menjadi juru bicara, menegur orang-orang Israel, menubuatkan akan kehancuran dari orang-orang Israel pada waktu itu karena kehidupan mereka telah berpaling dari Tuhan. Teman-teman, ketika Tuhan memanggil Yesaya dia merespon dengan taat. Ini aku, utuslah aku. Teman-teman yang dikasih Tuhan, meskipun Yesaya tahu tugas yang Tuhan berikan itu nggak mudah, ada konsekuensi yang dia akan alami, tapi dia menunjukkan ketaatan. Ya, ini aku, utuslah aku. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini teman-teman juga merasa seperti ketika Tuhan panggil, Tuhan enggak dulu ya, saya itu masih terlalu muda. Saya mau mengerjakan sesuatu yang mungkin saat ini saya mau fokus dengan itu. Saya juga bukan orang yang pandai bicara, apalagi bicara tentang firman Tuhan. Masa saya enggak pandai bicara terus saya beritakan Injil ke orang yang saya sendiri belum terlalu paham tentang kebenaran. Mungkin alasan yang seperti itu. Atau mungkin merasa takut karena berhadapan dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan terus sudah takut duluan. Akhirnya melarikan diri, nggak mau. Teman-teman, bukan hanya teman-teman yang mengalami hal yang sama. Saya juga mengalami hal yang sama. Saya tipe orang yang sebenarnya nggak berani bicara di depan banyak orang.
Saya merasa diri masih terlalu muda yang sebenarnya untuk dipakai Tuhan. Saya bukan orang yang harus bicara berada di depan banyak orang. Saya nggak berani. Tetapi ada hal yang mengingatkan saya bahwa kehidupan saya di dunia ini sebagai orang percaya itu bukan sekedar belajar, kuliah, kerja, mencari uang, kemudian saya menikah, dan di saat sudah usia lanjut saya pensiun dari pekerjaan. Tetapi mengingatkan saya bahwa hidup ini itu untuk sebuah misi melakukan kehendak Tuhan dan menggenapi rencananya bagi dunia ini. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya ingin kita coba melihat satu video singkat yang saya rindu. Dari video ini teman-teman bisa belajar sesuatu hal. Ada apa, Pak? Kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang, Pak. Saya kan masih kecil. Besok saja, Pak, kalau saya sudah besar. Engkau dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang, Pak. Saya masih banyak tugas dan harus mencari kerja. Besok aja kalau udah tua, Pak. Ya udah kalau begitu. Kamu dipanggil Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Sekarang kamu dipanggil bukan untuk melayani, tapi pulang ke rumah Bapa. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ketika kita melihat video ini mungkin terkesan sedikit lucu ya, apalagi melihat seorang malaikat yang datang dengan menggunakan pakaian yang terlihat lucu, dengan transportasi yang kekinian seperti itu. Tetapi coba mari kita fokus kepada pesan, fokus kepada makna daripada video ini. Ketika anak kecil ini dipanggil untuk melayani, kemudian dia berusia sudah dewasa dipanggil juga untuk melayani, sampai ketika dia sudah usia lanjut, sudah sakit-sakitan, ternyata jika lihat sebelumnya dia masih menolak. Masih kecil, usia sudah dewasa, ketika sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah stroke, dia baru mau melayani Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, apakah kita harus seperti ini? Seperti kisah di video ini, berulang-ulang kali Tuhan panggil, ayo, saya pengen pakai kamu untuk melayani, menjangkau orang-orang yang belum percaya. Tapi selalu aja ada banyak alasan yang kita sampaikan untuk menolak panggilan itu. Apakah kita harus menunggu kita usia sudah tua, sudah sakit-sakit, sudah stroke, baru kita mau bilang, iya aku mau melayani Tuhan? Teman-teman, pertanyaan ini kiranya menjadi bahan evaluasi untuk teman-teman jawab sendiri. Salah satu teolog terkenal yang bernama Karl Barth, dia pernah berkata, Allah itu mampu melakukan banyak hal, tetapi ia tidak selalu mau mewujudkannya. Sementara manusia selalu mau melakukan banyak hal, tetapi tidak mampu melakukannya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Allah sebenarnya mampu mewujudkan rencananya di tengah-tengah dunia ini tanpa harus melibatkan manusia. Tetapi Allah tidak mau. Yang Allah mau yaitu mewujudkan kehendaknya dengan melibatkan dan mengikut sertakan manusia. Teman-teman, bukankah ini menjadi satu penghargaan dan kehormatan yang luar biasa bagi kita? Kita yang adalah orang berdosa dijadikan partner Allah, rekan kerja Allah, untuk bisa menyelamatkan dunia ini. Teman-teman, maukah kita seperti Yesaya ketika Tuhan panggil untuk melayani, untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya Tuhan,
Maukah kita menjawab seperti Yesaya? Ya Tuhan, ini aku mau Engkau utus, aku mau pergi kemanapun Engkau mengutus aku. Teman-teman, sekali lagi, jangan pernah merasa diri terlalu muda. Jangan pernah merasa diri orang lain lebih pantas. Jangan pernah merasa diri saya tidak terlalu pintar untuk bicara. Ingat, bagaimanapun kondisi kita saat ini, Tuhan sanggup memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Kita tahu bahwa gereja kita banyak pelayanan-pelayanan misi yang ada di beberapa daerah. Mari kita ikut ambil bagian, menjadi partner kerja Tuhan untuk mengerjakan misinya yang mulia bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati untuk firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan pagi hari ini berbicara kepada setiap kami, menyadarkan kami bagaimana kami seorang yang sudah percaya dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani, tapi masih banyak alasan yang selalu kami berikan untuk menolak panggilan Tuhan. Kami tidak mau merespon panggilan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tolong kami supaya sadar diri untuk tidak menjadi pribadi yang egois. Kami sudah diselamatkan, seharusnya kami juga bisa membagikan berita keselamatan itu kepada orang-orang yang saat ini sedang berdoa tentang keselamatan. Mereka bingung tentang keselamatan. Tuhan, kiranya kehidupan kami bisa menjadi jawaban bagi orang-orang yang saat ini sedang mencari jalan keselamatan. Pimpin kami, tolong kami, sehingga kami juga punya komitmen untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, mengikuti panggilan Tuhan sesuai dengan profesi kami masing-masing saat ini. Berbicaralah kepada setiap kami, gelisahkan kami Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda dan remaja, saya mempersilakan untuk bisa mengambil sikap berdiri. Sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku berkata pula, maafkan saya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya mempersilakan untuk mengambil sikap berdiri. Secara bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih kepada penginjil Cindy yang sudah menyampaikan firman kepada kita. Kiranya firman yang kita terima pada pagi hari ini tidak hanya kita renungkan di dalam hati kita, tapi kita juga terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, dengan hati yang bersyukur dan rela, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
curahkan berkat-Mu limpah dalam kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini pula kami membawa diri kami masing-masing ya Tuhan. Kau tahu bahwa saat ini kami bergumul oleh karena keterbatasan kami tidak bisa keluar rumah, sekolah pun, kuliah pun dilakukan di dalam rumah. Tuhan berikan kepada kami hati yang gembira untuk bisa melakukan semua kewajiban kami. Dan kami juga rindu ya Tuhan, di masa sulit ini kami juga belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Berikan kepada kami minat, gairah, kemauan untuk membaca firman Tuhan setiap hari, mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika di waktu-waktu senggang kami, mungkin kami menghabiskan dengan kami menghibur diri, baik nonton ataupun bermain games atau apapun itu. Tuhan tolong jaga hati kami, biarlah hati yang takut akan Tuhan senantiasa ada di dalam diri kami, sehingga jangan sampai kami jatuh di dalam pencobaan. Kami berdoa pula bagi kedua orang tua kami ya Tuhan, mereka bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati kedua orang tua kami, memberikan kesehatan, kesuksesan di dalam setiap pekerjaan yang mereka jalankan. Nah, kami juga berdoa mengucap syukur kalau gereja kami boleh melakukan rekaman sehingga setiap kami boleh beribadah setiap minggunya melalui kebaktian online. Tuhan berkati teman-teman kami yang melayani di bagian tim penata layan, tim multimedia. Kiranya kasih karunia Tuhan beserta dengan mereka semua. Terima kasih Tuhanku, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat pujian Bapa terima kasih.
kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Saudaraku, mari kita membuka hati menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, bahkan anugerah keselamatan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan pimpinan penyertaan dari Allah Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua dari sekarang hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Setiap umat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, menggenggam tanganku. Tangannya pegang tanganku, ku takkan tenggelam. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Tangannya pegang